Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang periodisasi perkembangan. A. Pengertian periodisasi perkembangan. Periodisasi perkembangan merupakan pembagian seluruh masa perkembangan manusia ke dalam masa tertentu. Perkembangan sendiri adalah suatu proses yang terus maju dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan merupakan perubahan kualitatif yang berkaitan dengan fungsi pribadi manusia. Perkembangan membutuhkan tahap atau fase yang berjalan terus maju. Perkembangan juga melibatkan beberapa faktor yang saling bergantungan satu sama lain. Periodisasi memiliki arti yaitu proses mengkategorikan waktu atau pembagian waktu menurut masanya. Tanpa periodisasi, kita tidak bisa mengkategorikan mana yang namanya bayi, remaja, atau dewasa. Jadi yang dimaksud dengan periodisasi perkembangan yaitu suatu tahapan atau proses perkembangan dari masa pranatal hingga masa dewasa akhir. B. Teori-teori periodisasi. Teori periodisasi perkembangan anak pada buku karya Elizabeth B. Harlock yang berjudul Developmental Psychology menjelaskan tentang periode dalam kandungan hingga periode tua sebagai berikut. 1. Masa prenatal, terjadinya konsepsi sampai dengan lahir. 2. Pada masa ninatus, mulai saat lahir sampai minggu kedua. 3. Pada masa bayi, akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua. 4. Pada masa kanak-kanak awal, umur 2 tahun sampai 6 tahun. 5. Pada masa kanak-kanak akhir, umur 6 tahun sampai 10 atau 11 tahun. 6. Pada masa pubertas, umur 10 atau 11 tahun sampai 13 atau 14 tahun. 7. Pada masa remaja awal, umur 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun. 8. Pada masa remaja akhir, umur 17 tahun sampai 21 tahun. 9. Pada masa dewasa awal, umur 21 tahun sampai 40 tahun. 10. Pada masa setengah baya, umur 40 tahun sampai 60 tahun. 11. Pada masa tua, umur 60 tahun sampai meninggal dunia. Periodisasi berdasarkan biologis, didaktis, dan psikologis. Periodisasi berdasarkan biologis. Secara biologis yaitu tahapan perkembangan anak yang dilihat dari segi biologisnya. Ciri-ciri biologis yaitu 1. Pada masa kecil 4-12 tahun, anak cenderung tenang dan mudah dididik dan penurut. 2. Pada masa pubertas 12 tahun sampai 18 tahun, muncul dorongan mulai bekerjanya organ reproduksi. 3. Masa genital 18 tahun. Pada masa ini, anak mulai ketertarikan dengan lawan jenis. Ahli melakukan periodisasi yaitu 1. Menurut Aristoteles, 1-7 tahun masa anak kecil adalah masa bermain. 7-14 tahun masa belajar adalah masa sekolah. 14-21 tahun masa peralihan kanak-kanak menuju dewasa. Menurut Sigmund Freud, 0-1 tahun yaitu masa oral, yaitu mulut sebagai daerah yang memberi kepuasan. 1-3 tahun yaitu masa anat, daerah anus sebagai daerah memberi kepuasan. 3-5 tahun yaitu masa falis, kelamin menjadi daerah yang memberi kepuasan, maka anak-anak suka memainkannya. 5-12 tahun masa katon, semua dorongan ditekan ke bawah sadar. 12-18 tahun yaitu masa pubertas, di mana bekerjanya organ-organ reproduksi. 20 ke atas masa konkret, yaitu kepuasan dipenuhi melalui tindakan. Menurut Scritchman, 0-3 tahun, fulum 1, pertumbuhan tubuh ke samping, terbuka lincah. 3-7 tahun, stretching 1,
pertumbuhan ke atas, tertutup, egois, dan pendiam. 7-13 tahun, Volums 2, pertumbuhan tubuh ke samping, terbuka, lincah. 13-20, Stratkum 2, pertumbuhan ke atas, tertutup, egois, pendiam. 2. Periodisasi berdasarkan didaktis. Secara didaktis yaitu tahap perkembangan anak yang dilihat dari segi akademik atau pendidikan. Dasar yang digunakan dalam fase ini adalah materi dan cara mendidik anak pada masa-masanya. Ahli yang melakukan periodisasi secara didaktis yaitu Johann Amos Comenius membagi tahap-tahap perkembangan menjadi 0-6 tahun sekolah materna atau masa sekolah ibu. Ibu sebagai sumber informasi utama. 6-12 tahun sekolah vernakula atau sekolah bahasa ibu, komunikasi dan informasi menggunakan bahasa lingkungan setempat. 12-18 tahun sekolah latina, sekolah menengah kemampuan anak telah meluas ke lingkungan masyarakat yang luas. 18-24 tahun akademika atau perguruan tinggi, anak masa memasuki jenjang perguruan tinggi. J.J. Rousseau membagi tahapan perkembangan menjadi 0-2 tahun masa asuhan, 2-12 tahun masa pendidikan jasmani dan panca indera, 12-15 tahun masa pendidikan akal, 15-20 tahun masa pendidikan watak dan agama. 3. Periode berdasarkan psikologis. Secara psikologis yaitu tahap perkembangan anak yang dilihat dari segi psikisnya. Di periode ini di mana masa suatu usaha anak dalam membagi perkembangan berdasarkan keadaan dan kejiwaan anak pada masa tertentu. Ahli yang melakukan periodisasi secara didaktis yaitu Jean Piaget membagi tahap perkembangan menjadi 4. Yang pertama, ketika anak berusia 0-2 tahun bisa disebut dengan sensomotorik, di mana perkembangan tergantung pada apa yang dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, ketika anak berumur 2-7 tahun bisa disebut dengan preoperasional. Biasa pemahaman anak memerlukan alat peraga. Yang ketiga, ketika anak berusia 7-12 tahun bisa disebut dengan konkret operasional. Pemahaman anak masih terikat pada hal-hal yang bersifat nyata. Yang keempat, ketika anak berusia 15-20 tahun bisa disebut dengan formal operasional. Anak mampu berpikir dan memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Oswald Crowe membagi tahap perkembangan menjadi 3. Yang pertama, ketika anak berusia 0-4 tahun disebut dengan fase trokultur 1. Anak suka rewel. Yang kedua, ketika anak berusia 4-13 tahun bisa disebut dengan fase trokultur 1-2. Anak egosentris. Yang ketiga, ketika anak berusia 13 tahun sampai 21 tahun, fase trokultur 2-3. Anak bersifat menentang. Selanjutnya dari Konstam membagi tahap perkembangan menjadi 4. Yang pertama, ketika anak berusia 0-2 tahun yang dinamakan dengan fase vital. Kehidupan anak sangat sensitif dan labil. Ketika anak berusia 2-7 tahun disebut dengan fase estetika, pengembangan rasa keindahan. Yang ketiga, 7-14 tahun disebut dengan fase intelektual, di mana pengembangan akal atau rasio atau penalaran. Yang terakhir, ketika anak berusia 14-21 tahun, fase sosial, yaitu pengembangan sosialisasi atau hubungan sosial.